Kita nggak pernah membahas persoalan politik. Kita bahasnya tentang pribadi-pribadi kita. Ketemu Pak Anies setelah saya keluar dari tahanan cuma 3 kali. Jadi saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud mengatakan seolah-olah kami diam-diam ketemu. Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain, yang harus menang memang Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka, tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur Pak. Ini barang bagus Bang. Dan saya bukan pengamat politik, apalagi pemain politik. Saya hanya berupaya untuk mendalami mengapa bangsa ini berhenti untuk mengucapkan akal pikiran, akal sehat. Itu dasarnya itu. Jadi kalau kita evaluasi secara mendalam sebetulnya, ini bukan buat Anies, bukan buat Ahok, lalu buat siapa? Jadi bahasa itu pun masih bahasa yang terlalu formal. Secara tegas, perintah Mahkamah Konstitusi setelah membaca keadaan, ini adalah pesan untuk menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu poinnya. Jelas itu. Kan itu yang terjadi sekarang. Jadi pastikan bahwa siapapun yang akan dikocok ulang untuk dijadikan sumber kompetisi baru, dia harus dalam wawasan menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu dasarnya. Ini bukan lagi partai koalisi mana lewat dengan siapa atau caleg mana dengan caleg siapa. Yang kita mau tagih adalah setelah Mahkamah Konstitusi memulihkan akal sehat negeri ini, maka tibalah perintah kedua, yaitu buat koalisi. Bukan untuk dia menang, tapi untuk menghentikan dinasti Jokowi, untuk menghentikan politik Jokowi. Itu dasarnya. Kalau kita masih bilang ya ini bukan ya buat siapa itu. Yang kedua, akhirnya kita masuk dalam free market dalam politik. Ini kan free market, siapa aja boleh bertanding. Bagus betul ada free market dalam politik, tapi ada satu masalah kecil. Konsumennya bukan homo economicus. Paradoks di situ. Aku gini ya, aku jujur aja nih. Aku nggak etis tunjukin kalimat WA-nya ya. Saya ketemu Pak Anies setelah saya keluar dari tahanan cuma 3 kali. Jadi saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud mengatakan seolah-olah kami diam-diam ketemu. Saya kira Pak Anies nggak bermaksud di situ. Saya pertama ketemu beliau tuh waktu pelantikan anggota DPRD. Hampir 5 tahun yang lalu. Terus yang kedua saya ketemu, waktu itu saya lagi ke toilet. Saya ada acara makan sama teman, ada tamu. Pak Anies ketemu di toilet, ketemu Pak Surya Paloh. Ngomong-ngomong, begitu keluar, ternyata Pak Anies nunggu Pak Surya Paloh. Ada kawinan petinggi Golkar waktu itu di Pondok Indah Hotel. Ya tanya basa-basi gimana kabar, apa gimana anak gitu. Ya udah pergi, dia udah buru-buru. Yang ketiga kali saya ketemu nih, Juli kemarin, kawinan Ketua Apindo, Ibu Sinta. Pas saya pulang sama Dubes Maroko, ketemu Pak Anies, foto-foto, terus Pak Anies bilang, ayo kita foto. Terus Pak Anies tanya, nomor teleponnya yang mana nih? Ya, terus saya kasih nomor ke Pak Anies, dia catat, lalu waktu saya pulang saya terima WA, tes Anies. Ya, terus saya bilang, ya terima kasih Pak, udah nomor. Terima kasih, waktu kita kompak-kompak, kita kumpul nih. Ya Pak, siap. Itu aja nih. Sampai hari ini nggak ada WA apapun.
Kalau saya sama Pak Sutioso deket, karena tinggal dekat rumah saya, dari dulu kalau dia panggil saya datang. Karena kan senior ya. Tapi kalau Pak Anies sebetulnya itu hampir nggak pernah kontak saya sih sebetulnya. Cuma saya juga nggak tahu, saya kira dia nggak bermaksud mengatakan bahwa saya sering ketemu. Kalau didorong masuk ke DKI Jakarta itu akan menjadi pusat perhatian. Satu namanya Anies, dua namanya Ahok. Kedua-duanya kalau nanti dimasukkan ke DKI Jakarta, Duel lagi dong. duel lagi, Seperti dan pilkada 2017. dan menurut saya menarik. Tanda kutip ya, membuat calon-calon yang lain udah kehilangan pamor dengan sendirinya gitu. Hah? Kita nggak tahu gitu. Bisa duel, bisa duel. Hah? Bisa duel apa duel? Makanya kalau keduanya masuk, sebetulnya udah kehilangan pamor nih yang lain-lain. Pilihannya adalah mendukung salah satu di antara keduanya atau memasangkannya gitu. Oke, coba kita Memang tanya. magnetnya masih ada di dua tokoh ini. Masih ada magnet ya dua tokoh di ini ya? Anies atau di Ahok. Ahok. Nah, cuma kalau saya lihat sekarang ini, Ahok jauh lebih berpotensi didorong maju ke DKI Jakarta ketimbang Anies. Karena Anies itu kan ada persoalan udah pernah jadi calon presiden kan. Kembali ke DKI Jakarta itu mungkin agak sulit. Apalagi diusung oleh Nasdem gitu ya. Yang Nasdem sudah masuk ke koalisi yang disebut kemungkinan besar masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Padahal masyarakat di DKI Jakarta ini umumnya adalah orang yang mendukung